Assalamualaikum. Di video sebelumnya gue sempat bahas gimana cara membuat footage untuk Shutterstock di pasar menggunakan settingan manual di kamera HP gue. Dan di video itu ada yang bertanya nih dari Bro Ajisah yang nanyanya gini, kalau HP-nya nggak bisa setting shutter speed di mode video kamera bawaan itu gimana ya? Apakah ada aplikasi alternatif lain? Oke, saat ini aplikasi gratis dan terbaik seperti kamera profesional itu Open Camera ya. Nah, di video ini gue akan bahas gimana cara setting video di aplikasi tersebut supaya bisa mendapatkan kualitas gambar atau video yang terbaik. Oh ya, untuk bisa menggunakan aplikasi ini, HP lo udah harus bisa mendukung kamera 2 API ya. Nah, terus apa sih kamera 2 API itu? Gampangnya gini. Jadi kamera HP lo udah bisa setting manual di HP-nya, terus udah bisa mendukung format RAW. Terus gimana sih cara ngecek apakah HP lo udah mendukung kamera 2 API apa belum? Bisa cek di manual kamera. Download aja dulu aplikasinya manual kamera. Habis itu langsung aja pencet start dan nih, kalau udah checklist semua, berarti HP lo udah mendukung kamera 2 API dan bisa menggunakan Open Camera. Nah, kalau misalnya udah tahu nih, langsung aja install aplikasinya Open Camera. Nah, untuk settingannya, ini tampilan awal tuh kayak gini ya. Terus langsung aja kita ke gambar gear ini. Pertama-tama nyalain kamera apinya. Nah, ini pilih kamera 2 API supaya kita bisa setting manual ISO dan shutter speednya. Dan untuk mengatur ISO dan shutter speednya kita pergi ke sini. Nah, ini kan awal-awal gini nih. Ini banyak yang bingung juga nih teman-teman di luar sana. Jadi kok kamera gua udah mendukung kamera 2 API tapi kok nggak ada pilihan ISO dan shutter speednya? Untuk munculin manual ISO dan shutter speednya, lo ketuk aja di sini. Tuh kan dia langsung muncul tuh. Jadi lo bisa ngatur ISO dan shutter speednya. Nah, itu. Nah, ini jadi udah keluar ya menu manual ISO dan manual shutter speednya. Terus kita pergi ke settingan lagi. Kita pergi ke on screen GUI. Terus pergi ke bawah. Nah, ini yang show auto white balance lock-nya checklist aja. Supaya kita bisa ngunci auto balance-nya supaya nggak berubah-berubah ya. Terus show auto exposure lock icon-nya juga di checklist. Dah. Habis itu ke video setting, lo juga bisa pilih video resolusinya. Kalau gue sih pakai yang kualitas terbaik di HP gue ya, yaitu 4K. Terus enable digital video stabilization-nya juga bisa dinyalain juga. Kalau pakai tripod sih nggak apa-apa ya, nggak dinyalain. Terus formatnya pilih yang MPEG-4 H264 supaya nanti outputnya tuh MP4. Oke, terus pergi lagi ke video bitrate. Nah, video bitrate ini semakin tinggi bitrate-nya semakin bagus kualitas videonya. Untuk Shutterstock sih ya minimal di 50 ke atas lah ya, 50, 60, 70. Gue pakai yang 150 Mbps. Video frame rate-nya gue pakai yang 30. Dan yang paling penting itu ini ya, grid kameranya tuh harus dimunculin ya, supaya kita bisa ngatur komposisi dengan baik. Oke, kita pergi ke settingan lagi. Kamera preview. Pergi ke bawah. Terus cari yang show a grid. Gue pakai yang 3x3. Terus checklist lagi show angle line. Nah, supaya kita, nah tuh yang hijau-hijau itu tuh, supaya nanti gambarnya itu bisa lurus apa enggak. Nah, tuh horizontalnya lurus apa enggak. Kalau hijau berarti lurus ya. Tuh. Nah, ini teman-teman penting juga nih buat munculin gridnya. Kalau gue sih wajib ya, di kamera profesional pun pasti wajib munculin gridnya supaya lebih mudah ngatur komposisinya. Nah, sekarang gue lagi di objek wisata Cipanis ya, tepatnya di Kuningan. Tuh. Rame ya. Nah, nanti gue akan tes kameranya di situ tuh. Yuk, kita turun. Karena clip on lupa dinyalain dan suara di sini berisik banget, suara gue dubbing. Ini gue pakai di 30 fps ya, settingan yang di awal video tadi. ISO di 26, ISO terkecil di HP gue. Speed gue naikin ke 1600. Speed ini nggak mesti 2 kalinya fps ya. Oke, sekarang kita praktekin. Untuk fokusnya lo bisa atur juga ya.
Bisa autofocus, makro, dan lock. Bisa manual juga nih. Gue pakai yang lock, jadi fokusnya nggak kemana-mana ya. Terus ISO tadi udah ya. Gue pakai di 26. Dan shutter speed di 1/600. Oke, exposure gua kunci, white balance juga gua kunci. Record kurang lebih 5-10 detik. Dan ini hasil di Shutterstock-nya, alhamdulillah proof ya. Jadi kesimpulannya aplikasi ini recommended banget ya untuk membuat footage menggunakan HP dengan settingan manual. Nah, buat lo yang HP-nya belum bisa setting manual, bisa dicoba nih aplikasi ini supaya hasil footage lo bisa lebih maksimal lagi. Kalau ada yang udah approve, kasih tahu gue di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.